Assalamualaikum, selamat pagi, salam literasi. Ya, pagi ini saya terpikir satu hal setelah mengulang membaca rekaman-rekaman saya sebelumnya. Ternyata saya banyak sekali ngomongin tentang kebaikan, anyaman kebaikan, bagaimana kebaikan terjaga. Saya jadi kepikiran, emang saya orang baik-baik gitu. Dan ternyata semalam itu sepertinya saya bukan orang baik-baik gitu. Jadi kayaknya ini perlu disampaikan di sini bahwa pada kenyataannya saya bukan orang baik-baik. Ini kalimat ini dulu dikatakan oleh seorang teman dekat saya, teman sediskusian gitu ya, dekat di pemikiran. Beliau sudah lebih dahulu dipanggil Allah gitu ya, almarhumah. Tapi banyak sekali ya statement dia yang mencerahkan lah, buat saya mencerahkan. Bahkan di buku puisi yang pertama saya itu sebenarnya banyak sekali puisi yang saya tulis karena hasil diskusi dengannya ya. Sayang sekali sampai dengan beliau akhirnya dipanggil Allah gitu. Saya belum sempat mengirimkan bukunya, aduh sedih gitu. Padahal sebenarnya itu banyak inspirasi dari dia pernah mengatakan kata itu, bahwa Mas, kamu itu bukan orang baik-baik gitu. Karena pada dasarnya kamu bukan orang baik-baik. Saat dia menegur saya ketika saya melakukan suatu kesalahan yang berulang, itu menyakitkan saat itu. Tapi setelah saya pikir-pikir, benar juga ya. Artinya memang di dalam diri kita itu memang ada sikap benar sama nggak benar, baik sama nggak baik, itu selalu ada dalam diri kita, dan tinggal mana yang akan muncul gitu. Saya pikir saya justru mengangkat bahwa saya bukan orang baik-baik. Ini termasuk yang tema yang ingin saya tulis ya, puisi. Jadi kalau ada puisi harian gitu, saya biasa setiap hari menulis puisi. Sebenarnya saya sudah menulis sampai berapa bait gitu, tapi belum layak, belum saya bisa anggap selesai ya, tentang orang baik-baik yang bukan orang baik-baik. Saya mau lebih suka memulai dari situ sebenarnya, karena kesadaran bukan orang baik-baik itu yang justru menimbulkan semangat untuk terus menjadi lebih baik. Sebaliknya justru ketika kita merasa baik-baik saja dan kenyataannya enggak, justru bisa jadi kita sudah berhenti. Bicara tentang bukan orang baik-baik ini sebenarnya bicara tentang musuh abadi kita. Saya dulu pernah punya kepala kantor yang juga suka berdiskusi selepas sholat asar. Ada satu diskusi dengan beliau, Pak Heru Narwanta, sebut nama aja lah ya, biar menjadi amal kebaikan untuk beliau. Pak Heru Narwanta itu dulu pernah mengingatkan saya tentang skema itu sederhana loh Mas, katanya. Skema dalam kehidupan itu sederhana. Malaikat di sisi kanan, setan di sisi kiri, kebaikan di sisi kanan, kebaikan lalu tidak baikan, kebenaran, kebatilan. Itu gitu aja. Skemanya itu sederhana gitu. Lalu kita itu ada di tengah-tengah, dan kita itu ketarik ke kanan dan ke kiri gitu. Dia menceritakan itu, dia mengingatkan skema yang sederhana itu sebenarnya untuk biar kita tidak merasa rumit untuk menjalankan kehidupan. Sebenarnya itu sederhana. Masalahnya hanya nanti saat kita kelempar ke kiri, apa yang harus kita lakukan ya. Saat kita di sisi kebaikan itu apa yang harus kita lakukan. Bahkan dia pernah cerita, Mas, saya itu pernah terjebak kopiah katanya. Kopiah, dia mengenakan kopiah sholat itu sampai di perjalanan itu dia belum buka gitu ya. Itu kan jadi jebakan kan, karena orang melihat dia sebagai orang baik kan. Ketika ada stigma menjadi orang baik itu, akhirnya dia berusaha menjadi tetap baik di dalam perjalanan kan. Sampai akhirnya kata dia di beberapa perjalanan yang itu dia sengaja mengenakan kopiah itu agar saya terjebak, tapi di jebakan yang baik gitu. Karena terjebak, kalau udah dianggap orang baik kan akhirnya mau nggak mau gitu kan, mau nggak mau, walaupun mungkin dalam hati ada sedikit terpaksa gitu, tapi paling tidak itu jebakan yang menarik, kata dia gitu. Itu menurut saya itu menarik ya. Jadi bagaimana
suasana itu dikondisikan untuk mau nggak mau kita baik. Saya aslinya bukan orang baik-baik gitu. Saya dengan sudut pandang bukan orang baik-baik ini, saya bisa melihat justru saya bisa melihat kebaikan-kebaikan orang. Ya. Karena saya merasa bukan orang baik-baik gitu ya. Saya merasa tidak lebih baik dari mereka gitu. Sehingga ketika ngobrol sama temen yang tanda petik di masyarakat itu negatif semuanya gitu ya, semua jenis kejahatan sudah pernah dia lakukan gitu, orang yang miras iya ya, kenakalan iya, padahal ya saya pernah punya teman seperti itu. Dan dengan memposisikan diri bukan orang baik-baik itu, saya bisa lebih sabar untuk mencari sisi positif dia, dan ketemu. Dan itu luar biasa, ternyata dia itu baik sekali gitu. Padahal dari sudut pandang orang itu sampai saat itu ya, saat saya dekat dengan dia kemana-mana bersamanya itu zaman kuliah ya, itu banyak orang yang menganggap bahkan saya ikut kena gitu ya, saya dianggap temenan sama anak kayak gitu. Tapi saya mencoba, karena saya juga posisinya ya, saya juga bukan orang baik-baik inilah, sama aja gitu ya. Jadi saya sabar nemenin dia kemana-mana. Akhirnya kita ngerti bahwa ternyata luar biasa. Dia seorang yang jauh lebih jujur daripada teman lainnya, ya, jauh lebih tulus. Dia sangat menghargai kebaikan orang lain, walaupun dia selalu dianggap sebagai dari sisi orang yang nggak baik. Itu luar biasa sih. Jadi ternyata mengambil sudut pandang tidak baik itu justru lebih nampak hal-hal yang baik. Ya, obrolan tentang bukan orang baik-baik ini sebenarnya arahnya saya sedang ingin berpikir serius tentang nilai-nilai kebaikan dalam diri kita sebagai manusia yang sebenarnya pasti ada. Jadi kalau itu hanya stigma ya, bukan orang baik-baik, itu juga sebenarnya bentuk kesadaran bahwa ada fujur dalam jiwa. Jadi kalau di firman Tuhan itu, firman Allah itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwa, telah aku ilhamkan di dalam jiwa itu sifat fujur, durhaka, dan sifat takwa. Jadi sifat melawan sifat maksiat dan sifat takwa. Jadi ada sisi fujur dalam diri kita, sisi nggak benar kita itu selalu ada. Nah, kesadaran atas itulah yang akhirnya membuat kita terus berusaha menjadi lebih baik. Itu juga sebenarnya jadi alasan, jadi dasar kalau teman-teman, mengapa sih kalau ada masalah rezeki suruh baca istighfar, ada masalah keturunan suruh baca istighfar gitu kan, ada masalah dengan pekerjaan suruh perbanyak istighfar. Kenapa kata-kata istighfar itu menjadi penting dalam kehidupan kita untuk menyelesaikan banyak masalah? Istighfar itu kan sebenarnya mohon ampun. Istighfar itu ghafaro itu ampunan, istighfaro itu berharap ampunan. Jadi pengharapan atas ampunan. Pengharapan atas ampunan itu menjadi kekuatan. Kenapa? Karena dalam harapan atas ampunan itu ada satu pengakuan bahwa kita itu berdosa, bahwa kita itu bukan orang baik-baik. Jadi dengan menyadari kita bukan orang baik-baik itu, maka kita bisa menghayati makna istighfar, mohon ampun. Kebanyak ya betapa naifnya. Misalnya ada seorang yang mengangkat tangan dan dia mengatakan astagfirullahaladzim, saya mohon ampun kepadamu ya Allah, tapi dalam hatinya tidak ada perasaan dia telah berdosa. Dalam hatinya dia, ya Allah, sebenarnya saya mohon ampun ini karena memang ini yang engkau ajarkan. Sebenarnya saya sih nggak banyak dosa juga, saya sudah menjadi orang baik. Kan konyol sekali ya kalau ada orang yang beristighfar tapi dalam hatinya sebenarnya sih nggak juga sih, gue orang baik sih, kurang apa tuh gitu.
Ketika ada perasaan seperti itu, aduh, istighfar pikir gitu ya. Dan itu bisa jadi malah menyinggung perasaan Allah. Maksudnya malah justru nggak kena doa itu ya, tidak membuat dia lebih dekat dengan Allah. Nggak tahu lah ya. Begitulah yang terpikir saya pada malam hari sampai dengan pagi. Semoga bermanfaat. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.